Bapak Ibu, di awal tahun, komsel kita tentu kita mungkin perlu mengingatkan atau diingatkan dengan komsel itu lagi dulu ya. Walaupun ini memang sudah sering Bapak Ibu dengar, tetapi di awal tahun ya kita perlu ingat visi misi komsel itu apa gitu kan. Karena memang itu harus kita kerjakan ya. Jadi komsel itu kita sering sebut juga keluarga rohani ya. Seperti keluarga, maka kita harus saling menolong gitu ya. Bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Keluarga juga kan, definisi keluarga yang sering saya katakan, apa sih itu keluarga? Keluarga adalah orang-orang yang tinggal bersama, yang saling menolong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Itulah keluarga. Jangan lupa itu ya. Sekali lagi, keluarga adalah orang yang tinggal bersama, saling menolong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi istri sudah tahu kan tugasnya apa kan? Apa tugas istri? Menolong anggota keluarga, baik suami dan anak, untuk bertumbuh di dalam Kristus. Suami menolong istri dan anak-anak untuk bertumbuh di dalam Kristus. Anak menolong orang tua untuk bertumbuh dalam Kristus. Jadi sederhana sekali, tetapi itu yang sangat penting dan sering dilupakan. Banyak orang menikah pun nggak tahu apa tujuannya menikah gitu. Ya menikah itu saya akan menolong pasangan saya untuk dia bertumbuh dalam Kristus gitu. Bukan untuk dia menyenangkan hati saya, bukan. Ya. Bukan untuk supaya saya senang, bukan. Gitu. Nah, sama seperti itu ya di komsel juga Bapak Ibu. Saya ada untuk menolong anggota komsel saya, keluarga rohani saya untuk bertumbuh dalam Kristus. Coba bilang dulu ke sebelahnya, bilang, teman, saya ada untuk menolong kamu bertumbuh dalam Kristus. Amin. Ya, ingat itu, jangan lupa ya. Nah, bagaimana caranya kita saling menolong itu, Bapak Ibu? Selalu kita juga ingatkan ya, ada 3 ya kan? Ke atas, ke dalam, dan keluar ya. Up, in, out. Jadi komsel itu selalu yang 3 ini, 3 arah ini ya. Jangan lupa itu. Untuk bisa menolong orang lain bertumbuh, saya juga harus bertumbuh lebih dulu gitu. Nggak mungkin saya bisa memberikan sesuatu yang nggak saya punya. Jadi saya juga harus bertumbuh dulu dalam Kristus. Saya pun harus bertumbuh dalam Kristus. Nah, itu artinya up ya. Kita harus bertumbuh ke atas. Bertumbuh semakin serupa dengan Kristus lewat apa? Lewat persekutuanku dengan Tuhan. Saya hanya bisa bertumbuh di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus kalau saya memberi waktu saya kepada Tuhan. Semakin banyak waktu saya bersekutu dengan Tuhan, maka akan saya semakin serupa dengan Dia. Amin. Kita akan semakin serupa dengan siapa kita bergaul. Betul atau enggak? Betul. Hah? Kalau saya bergaul selalu tiap hari dengan Pak Jokowi, pasti saya akan mirip-mirip. Saya makin mirip dengan Pak Jokowi, ya stylenya mungkin maksudnya ya, pikirannya, hatinya, atau Pak Jokowi yang ikut saya gitu kan, ya itu pasti makin lama makin mirip. Makanya kadang ada suami istri makin mirip. Coba dulu lihat suami istri, makin mirip nggak mereka? Katanya dulu ini ya, tapi sekarang semakin mirip. Aku nggak tahu sama mama kalian makin mirip gak ya? Maksudnya dalam karakternya, sifatnya, itu yang kita mau, bukan mukanya ya. Kalau mau makin mirip seperti Tuhan, maka kita harus memberi waktu yang banyak dengan Tuhan. Ya kan? Lewat apa? Lewat doa, ya kan? Kita bertumbuh lewat doa kita, ya. Di komsel kita, di gereja kita, doa adalah hal yang terutama. Katakan, doa adalah yang terutama. Doa adalah hal yang terutama. Amin. Jadi kita selalu ingatkan setiap pagi, bangun pagi-pagi, doa dulu, menyembah Tuhan dulu, ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa kita memang betul-betul mengasihi Dia. Dan kita akan bertumbuh. Yang kedua, lewat firman, ya kan? Kita bersekutu dengan firman.
Karena firman itu Tuhan sendiri. Jadi makin banyak saya baca firman, merenungkan firman, melakukan firman, maka saya semakin mirip dengan firman itu. Ya, itu bertumbuh ke atas. Itulah komsel. Jadi di sini kita saling mendoakan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya sudah berdoa sungguh-sungguh, ya kan, untuk makin dekat dengan Tuhan, makin serupa dengan Tuhan, saya juga mulai mendoakan teman-teman saya. Itu yang kita sebut ke dalam. Jadi tidak hanya untuk diri saya, tapi pun saya mau supaya teman-teman saya, satu keluarga rohani saya, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebabnya kita harus saling mendoakan. Bilang kiri kanan. Tanya coba, kamu doakannya aku? Bilang. Jujur aja lah bilang. Kami ingatnya aku pernah nggak kamu doakan aku? Bilang. Tanya dulu. Jangan belum, nggak pernah. Kadang dengar ya, anggota Komsel, tolong dengar ini. Kita mau di tahun 2025 ini, kasih kita itu, keluarga kita itu tidak lagi hanya di permukaan aja. Enggak. Mulai di tahun 2025 ini, nanti ada kaitannya dengan perlengkapan senjata rohani, ya kan? Mulai tahun 2025 kita akan belajar supaya mendoakan satu persatu keluarga kita ini. Setelah kita doa pertama kepada keluarga kita, ya kan, itu nanti ada hubungannya dengan supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam keselamatan, ya, ketopong keselamatan. Pokoknya nanti itu semua kita doakan satu persatu anggota keluarga kita. Kita juga akan doakan mulai keluarga rohani kita. Bilang kiri kanan, teman, tahun ini aku janji akan doakan kamu setiap hari. Gimana rasanya kalau kita tahu ada orang yang mendoakan kita setiap hari? Coba. Senang nggak? Kalau kita tahu, ya kan. Kami aja umpamanya kan jadi pelayan gitu, hamba Tuhan gitu. Kalau ada yang bilang, Om, tahu nggak kamu, Om? Aku setiap pagi doakan kamu, katanya. Bapak Ibu, wah. Dan itu Bapak Ibu tahu, ada jemaat lansia susu. Setiap pagi kamu kutotokan, Om. Ya, saya yakin di oil ini pun banyak, ada yang doain. Cuman belum pernah dia datang bilang begitu. Mungkin ya nggak penting juga sebetulnya. Cuman kadang Bapak Ibu ya sesama anggota Komsel ini, ya dia kalau dia tahu bahwa ada orang yang mendoakan dia akan semakin kuat. Tadi mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan. Dia hampir-hampir mungkin lemah, jatuh gitu kan. Kalau dia tahu, tapi ada orang loh yang doain aku, dia akan makin kuat. Amin. Amin. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa ternyata doa-doa kita itu dari keluarga kita, dari keluarga rohani kita itu berkuasa. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi doa yang pagi-pagi kami sebutkan teman itu yang menjaga keluarga rohani kita. Betul loh. Nanti kita akan mulai bersaksi. Tahu nggak kemarin? Aku hampir aja ditabrak mobil. Hampir. Tapi tiba-tiba seperti ada yang narik aku. Aku jadi gak celaka gitu kan. Langsung dalam hati, oh iya tadi aku doakan tadi pagi. Bapak Ibu kita akan lihat itu. Ya. Jadi ke dalam Bapak Ibu. Kita semakin erat itu bukan hanya sekedar di permukaan. Ketemu di Komsel aja. Enggak. Kita akan saling mendoakan. Dan kalau perlu, kalau ada yang mau didoakan, masukkan di grup Komsel. Tolong doakan aku. Ya, mulai sekarang jangan udah masalah baru minta doakan. Mulai sekarang kalau umpamanya, aku lagi mau marah ini, tolong doakan aku ya, di anggota Komsel kan, supaya aku nggak jadi marah gitu kan. Ini tolong, ini kayaknya aku mau bertengkar suamiku begini gitu, udah marah kali aku, ntar lagi dia pulang. Tolong doakan aku supaya jangan kena marah, supaya jangan sampai marah gitu. Amin. Amin. Gimana? Ya. Siap? Siap. Itu keluarga Bapak. Itu Komsel gitu. Ya, memang nggak cukup doa saja kan. Tapi doa yang terutama. Kita juga harus saling membantu dalam perbuatan yang nyata, ya kan? Kita harus menunjukkan saling kasih yang terlihat, Bapak Ibu. Perbuatan, ya. Dan saya lihat Komsel Raja Wali ini luar biasa, ya. Komsel-komsel kita juga yang lain juga nyata, ya. Kasih itu tidak lagi hanya sekedar kata-kata. Walaupun ya kadang kan terbatas, ya kan. Nggak perlu juga orang nuntut. Nyata nih Om, perlu aku meresen, ku pinjem ku Mama Angel, Lalit Nina katanya, mereka 50.000. Iya kan, bila beli sena mbak sana. Mereka 50.000, ya ngome puji Tuhan, amin. Jangan selalu ukur dengan uang, bilang kiri kanan, jangan kamu ukur
kasihku dengan uang, kawan bilang, ya kan? Kalau ada dikasihnya, cuman ya kalau lagi cuman segitu ya segitulah dikasih. Sama aku pun kadang kalau datang om, tolong kalau aku sen. Ya, segakar senku segei, memang jua-jua. Kadang kan kita bilang juga di Komsel itu jangan sampai pinjam meminjam kan? Karena banyak peristiwa begitu juga gitu. Bukan karena kita nggak sayang, kadang ada juga memang orang yang gara-gara nanti itu dia nggak datang lagi, nggak bisa dibayarnya nggak datang lagi. Itu banyak kejadian. Kalau memang orangnya pun kita lihat terpercaya, memang lagi dia butuh, saya rasa kalau kita pun punya, nggak ada keberatan gitu ya. Makanya kita buat juga koperasi kan sebetulnya kalau perlu tiba-tiba gitu. Nah, harus kelihatan yang nyata gitu ya. Di Kisah Rasul Bapak Ibu kita tahu bahwa jemaat mula-mula itu jadi banyak yang bergabung dengan mereka karena mereka itu sehati, saling mengasihi, ya kan? Saling menolong, saling berbagi, dan itu akan dilihat orang lain. Gitu. Ya, di tiap gang itu nanti orang lihat, tiap ada Komsel di situ mereka, enak kan? Bilang ikut anggota Komsel orang itu ya. Semuanya ada sukacita, ada kasih, gitu. Kita bertumbuh di dalam ya, kita saling erat. Kita ya bertumbuh kadang itu saling menasehati, bilang kiri kanan, jangan nanti kamu marah kalau kamu nasihati ya bilang. Bilang dulu. Iya, bilang sama dia juga gini, kalau tahu kamu aku salah, tolong tegur bilang. Nah, iya kan? Itulah keluarga. Kalau nggak ditegur, berarti bukan keluarga, betul nggak? Halo? Gimana? Ya, membiarkan ke lembah. Iya. Ke jurang. Iya. Masih ingat yang di dalam kitab Amsal 27 ayat 5? Coba kita buka ya. Beberapa ayat ya. Ini hanya karena ini awal tahun ya kan. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Ya, ini agak-agak seram ini, tetapi inilah sahabat, inilah teman, ya kan? Amsal 27 ayat 5 dan 6 kita baca 1 2 3. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya kan? Kamu lebih suka mana? Ya kan? Dipuji-puji, ya kan? Ya, dibaik-baikin gitu daripada dipukul. Tanya dulu, kamu lebih baik mana? Mana lebih senang kita? Ditegur kesalahan kita atau dibiarin? Mana lebih senang? Yakin? Yakin? Janji malam ini kalau anggota Komsel kita, PKS yang negur, ya kan? Walaupun kadang menyakitkan seperti dipukul, tapi dengan maksud baik, kita harus tetap bilang terima kasih ya. Amin. Amin. Janji. Ya kan? Apa passwordnya? Terima kasih ya. Ada lagi? Coba salamin dulu kiri kanan. Nanti, sambil salaman, nanti, suami istri pun bisa, nanti, kalau ada salahku, tegur aku. Keras pun gak apa-apa. Ya kan? Dan aku akan bilang, belum lepas ini. Dan aku janji akan bilang, terima kasih ya kawan. Ada lagi? Ya. Udah. Kalau udah salaman, udah sah itu. Ya kan? Sah? Ya gitu. Kalau saudara kita seberang itu asal udah salaman, sah langsung udah kita. Itulah keluarga gitu ya. Supaya kita bertumbuh gitu. Jadi kalau nanti umpamanya Mama Angel ya kan, ya ngingetin kita, kamu mana kok udah jarang Komsel atau kamu kulihat kayak ini ya kan, mungkin kamu begini, itu untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Kita hanya bisa bertumbuh kalau ada orang yang mendoakan kita, mengingatkan kita, menegur kita, walaupun kadang itu sulit diterima atau sakit gitu, tapi nggak apa-apa. Daripada orang nggak peduli, atenduji kata orang, itu udah kita maunya ya kalau diingatin, oh iya ya salah, makasih ya kawan gitu. Itulah Komsel. Jadi Bapak Ibu, kita akan bertumbuh kalau ada teman-teman yang mengingatkan kita, yang mendoakan kita. Amin. Amin. Ya.
Tetapi ingat ada yang ketiga. Katakan ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Kalau pertama tadi up ke atas, amin. Bertumbuh dalam hubungan. Ke dalam bersama saudara seiman di keluarga kita. Tetapi ada satu lagi out. Katakan out. Out. Ya, keluar. Jadi komsel itu bukan hanya kita berdoa, bukan hanya dengan teman-teman kita makan-makan, tapi juga kita keluar, menjangkau. Haleluya. Amin. Karena kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa kabar baik kepada orang lain, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Tuhan Yesus berkata, beritakan Injil, kabar baik kepada semua orang di mana-mana, ya, baik tidak baik waktunya, ya. Jadi komsel itu juga harus jadi satu kerinduan kita, doa kita, supaya Tuhan tambahkan selalu anggota komsel baru. Bilang kiri kanan, teman, tahun ini kita punya tugas. Bawa orang baru. Nah, tanya dia, berapa kamu bawa tahun ini? Bilang. Diskusi dulu, berapa kira-kira? Berapa bisa? Bayangkan kalau satu orang aja bawa 5. Gimana kira-kira? Kita harus bagi ya. Gimana? Ya 5 banyak kali. Padahal 5 itu kamu tahu itu. Itu berarti 2 bulan sekali cuma. Ya kan? Ya enggak? Gimana? Udahlah, turunkan aja ya. 3 saja. Gimana kira-kira? Berarti 4 bulan 1. Mana kira-kira 4 bulan 1? Ngajak aja dulu. Pokoknya selama 4 bulan itu ajak, doakan nih orang yang di sekitar kita, di rumah kita, kawan kita. 4 bulan loh, itu 1 orang. Kalaupun seandainya target kita aja, kalau seandainya kita ini aja semua. Berapa sekarang anggota komsel kita kalau hadir semua, Angel? Kira-kira ada 20 orang. Nah, 20 orang aja kita bikin ya, 20 keluarga. 20 kakak kan? 20 kakak kalau kita bawa 1 orang aja 1 tahun gimana kira-kira? Setahun loh. Dan ini bukan kita yang buat. Kita hanya mengerjakan bagian kita. Kita doakan, kita ajak. Kita doakan, kita ajak. Amin? Amin? Amin. Bayangkan dari 20 ini jadi 40. Wah, udah. Ya, Bapak Ibu, tanya kiri kanan. Menurut lu 1 orang 1 tahun itu sedikit atau banyak bilang? Sedikit. Ya, sedikit kan? Karena nggak bisa dibelah lagi ya. Sebetulnya ya gini Bapak Ibu. Sekarang kan Tuhan bilang gini, mintalah maka akan kuberikan, ya kan? Kalau kita bilang Tuhan, menurut lu kalau kamu doa sakit minta kesembuhan, Tuhan dengar nggak? Dengar. Dan udah berapa kali kan? Apalagi Bapak Angel, jangan lagi ditanya ya kan? Nah, udah berapa kali kita dulu ke rumah sakit ya kan, udah sekali udah kayak ini gimana ini, udah stroke kayak ini, udah susah ini pikir kan, tapi doa Mama Angel, doa anggota komsel, doa gembala itu kan, sehat, terus kemudian kena paku lagi ya kan, wah itu pun udah gimana, apa nanti dipotong kakinya gitu kan, doa lagi ya kan, doa Tuhan jauh lagi, mujizat, sekarang sehat lagi kan, percaya kalau kita sakit disembuhkan oleh Tuhan, amin. Amin. Pernah kekurangan uang? Pernah berdoa? Tuhan cukupkan? Sampai hari ini nggak ada pernah anggota komsel sini yang nggak makan. Tanya, man kamdai bilang. 1 hari ini udah berapa kali makan? Nah tuh, 3 kali pun Tuhan kasih sehari. Dan tahun kemarin, 1 tahun. Berarti 365 kali 3. Berapa itu? 1080. Anggaplah ada diskon jadi 1000. Udah berapa tahun umur lu bilang? Berapa umur lu bilang? Tanya dulu. Nah, kalikan 1000. Udah berapa kali makan kamu dikasih Tuhan selama hidup? 57.000. Kalikan 1 piring berapa? Pak Prabowo cuma sanggup makan siang gratis. 25.000 rumah makan Minang. Pak Prabowo cuma makan siang gratis. Tapi Tuhan kasih 3 kali sehari. Sudah berapa? 57.000 kata Pak Angel. Kalau kalikan nggak usah lah 10.000 aja Pak Angel. Udah berapa miliar itu ya?
Nah, ini untuk makan, belum yang lain-lain. Sampai hari ini kan udah punya rumah. Kamu lahir nggak bawa rumah, nggak bawa apa-apa pun, ini udah punya rumah, udah punya sepeda motor walaupun butut-butut. Pokoknya betapa Tuhan itu mendengar semua doa kita. Tapi kenapa nggak kita doakan supaya Tuhan, aku mau bawa jiwa lah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, di Komsel akan ingatkan, yuk kita doakan seseorang, kita minta Tuhan menolong kita untuk bisa memberitakan kabar baik, mendoakan orang sakit di tetangga kita, ya kan? Mungkin di tempat kerja kita, di sebelah rumah kita. Bapak Ibu, itu yang Tuhan mau. Kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Itu kata 1 Petrus, ya kan, 2 ayat 10, 9, itu kan. Kita orang-orang pilihan Tuhan, kita dulu orang yang jauh, gelap, tapi kemudian kita dipilih jadi orang yang kudus, dikuduskan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Ya, memberitakan Injil. Ya. Jadi Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus, Tuhan memberikan kita anugerah. Semua kita mau kerjakan itu sungguh-sungguh. Amin. Amin. Jadi 3 hal itu di Komsel akan terus kita kerjakan. Terus kita kerjakan, ya. Up in out, up in out. Katakan up in out. Up in Nah, out. bilang jangan lupa kawan. Jangan lupa. Ya, tahun ini kita harus kuat. Amin. Amin. Nah, untuk ini semua perlu kuat. Nah, tahun ini juga kerinduan saya Bapak Ibu, ya. Kita itu tadi seperti tadi kita katakan, kita makin kuat itu kita belajar dari Efesus pasal 6. Coba kita buka ya, Efesus pasal 6. Ini sedikit supaya kita tahu tema-tema kita, ya kan. Terus kita ingat ini, ya kita semua akan melakukan ini Bapak Ibu. Nah, saya mendengar kemarin ada khotbah begini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di Efesus pasal 6 itu ya, ayat 10 ini. Begini katanya. Dan itu yang firman Tuhan juga katakan. Jadi siapa yang sudah percaya pada Yesus, dengar ini ya, dia harus menjadi prajurit Kristus. Dia sudah diangkat, dilantik menjadi prajurit Kristus. Siapa yang sudah di dalam Kristus, mau tidak mau dia harus melawan iblis. Karena kita sudah di pasukan Tuhan, kita sudah barisan Tuhan. Jadi ingat ini, setiap orang yang sudah menerima Kristus, dia pasti akan dikejar oleh iblis. Kalau orang belum percaya Yesus, dia masih temannya iblis. Ngapain dia kejar-kejar? Ngapain musuh mengejar dia? Karena dia temannya, dia masih di dalam dia gitu. Makanya nggak heran kenapa ya ada orang itu dia nggak banyak masalahnya loh. Padahal dia nggak datang sama Tuhan gitu, nggak sungguh-sungguh. Ya memang. Tapi aku kenapa ya? Setelah dalam Tuhan ini banyak kali masalahku. Tanya kiri kanan, banyak masalah lu kawan. Iya. Kenapa? Karena iblis sudah mau menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Karena kita sudah di barisannya Tuhan dan iblis itu paling benci dengan Tuhan, ya kan? Makanya mulai dari sejak Adam dan Hawa, gimana supaya ciptaan Tuhan ini semua hancur, binasa, kalau bisa masuk neraka semua. Nah, sekarang kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, dipilih Tuhan. Untuk apa? Kita sudah di bagian miliknya Tuhan. Kita sudah di barisannya Tuhan. Makanya nggak heran Bapak Ibu, kita ini begitu bangun pagi pun setan udah nunggu di depan pintu. Setan udah nunggu waktu kita bangun pagi. Makanya kenapa kita doa? Karena kita tahu musuh udah mau menyerang kita ini satu hari ini. Makanya kita nggak bisa nggak berdoa. Mempersiapkan diri kita. Kalau selalu dibilang, ayo bro. Kadang kita merasa, hari ini nggak doa nggak apa-apa. Bapak Ibu, satu hari kita nggak doa, itu akan fatal akibatnya. Satu pagi-pagi kita nggak doa, itu bisa fatal akibatnya. Orang yang paling sungguh-sungguh ikut Tuhan, ingat ini. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, siapa? Daud. Satu hari dia nggak doa. Satu hari dia nggak ikut berperang. Apa yang terjadi? Jatuh. Begitu ngeri. Padahal dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan yang lain-lain, semua. Orang yang paling hebat pun, memang Tuhan bisa ampuni, Tuhan bisa pulihkan, kita minta ampun. Tapi kalau tetap lagi, besok lagi kita nggak doa, kita akan jadi sasaran iblis. Gitu. Jadi memang nggak mau. Ya kecuali saudara bilang, aku nggak mau lah jadi anak Tuhan, ya udahlah. Berat. Banyak juga, ada juga orang begitu, ditinggalkannya Tuhan Yesus. Nggak, berat kali rupanya ikut Tuhan ini katanya. Ada kan? Ada nggak pernah dengar begitu? Ada Banyak sekarang ya.
Ada pula yang sebetulnya kelihatan badannya masih di situ, tapi hatinya udah nggak di situ. Ada juga. Ada di dalam pelayanan, tapi ya di belakang itu nggak tahu kita kan apa yang sudah terjadi kan. Di atas mimbar. Ya, masih kelihatan melayani di atas mimbar khotbah. Ada yang masih pelayanan, tapi sebetulnya baru nanti terjadi sesuatu yang mengerikan baru, nggak kusangka lah, ngeri kali gitu. Iya. Kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga, tidak mempersiapkan. Makanya tahun ini Bapak Ibu, di dalam doa kita itu kita mau setiap pagi, dengerin ya Bapak Ibu, semua, baik suami istri, kita harus bersatu berdoa. Gimana semua perlengkapan senjata Tuhan itu kita pakai dalam diri kita. Dengan cara gimana? Dengan kita periksa, kita dulu, ya kan? Apakah aku memakai ikat pinggang kebenaran enggak ya? Tuhan, kalau begitu Tuhan kenakan ikat pinggang kebenaran itu Tuhan, ya kan? Kebenaran kita adalah Kristus yang sudah mati bagi kita, dan kita juga kebenaran kita adalah firman, hidup dalam firman, ya. Kemudian apakah aku hidup dalam keadilan Tuhan, ya kan? Apakah aku sudah adil dengan sesamaku? Nah, kalau belum, Tuhan berikan aku baju zirah, ya, keadilan Tuhan. Apakah aku sudah memakai kasut, sepatu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera? Oh iya, kalau begitu Tuhan, aku mau hari ini aku akan memberitakan kabar baik kepada siapa saja yang aku jumpai Tuhan. Hidupku jadi kabar baik Tuhan. Itu Bapak Ibu. Makanya, maaf ya, ada orang, dia sungguh-sungguh di pelayanan. Dia doa juga pagi-pagi. Tapi kenapa kok anaknya masih kena? Atau masih bertengkar suami istri? Kenapa? Dia gak pakai sepatu. Jadi kadang kita ini gak cukup jadi tulus saja jadi anak Tuhan. Gak cukup. Aku mau sungguh-sungguh melayani. Bagus. Aku mau sungguh-sungguh berdoa. Bagus. Tapi aku gak mau menginjil. Ya gak bisa. Berarti saudara gak pakai sepatu. Gimana saya mau berperang hari ini tapi gak pakai sepatu? Gimana? Kalau Mama Angel besok dia kan pakai baju bagus, ya kan, ke kantor. Semuanya bagus, tapi nggak pakai selop, nggak pakai sepatu, dia jalan dari sini naik angkot dia sampai ke kantor. Apa kata orang? Udah kaki kita bisa sakit, ya kan? Kena kaca, kena paku, juga kan lucu gitu. Kalau kita nggak pakai ikat pinggang, gimana kira-kira? Melorot nanti. Jadi Bapak Ibu, saya juga belajar. Jadi ternyata pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah itu harus tiap hari kita pakai. Gimana? Mulai dengan doa-doa kita kepada diri kita dulu, baru nanti di keluarga kita. Kita juga doakan anakku Tuhan yang lagi sekolah di sana, yang lagi kerja, biarlah dia hidup dalam kebenaran Tuhan, pakaikan pinggang kebenaran Tuhan, supaya dia memakai kasut berita Injil Tuhan, supaya anakku juga memberitakan Injil. Bapak Ibu, bayangkan kalau anak kita enggak sama seperti itu, dia bisa ditawan oleh iblis, ditipu oleh iblis. Nah, begitu selanjutnya ya. Jadi ini akan pelajaran kita beberapa bulan ke depan, Bapak Ibu. Jadi satu persatu kita harus tiap pagi doa, kenakan itu dulu. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, kemudian keluarga rohani kita. Amin. Termasuk nanti untuk gereja kita. Buat kami hamba Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini supaya hamba-Mu Tuhan, Tante Subakti umpamanya, ya kan? Bapak Kaleb Tuhan, supaya mereka pagi hari ini dia hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jaga dia Tuhan. Supaya dia hari ini memberitakan Injil Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Makanya nanti kalau kita pelajari di ayat selanjutnya, Paulus saja selalu minta doa. Ya kan? Berjaga-jagalah dalam doamu, berdoalah dalam rohmu. Juga untuk aku, kata Paulus. Supaya kepadaku dibukakan mulutku untuk diberikan keberanian memberitakan rahasia Injil loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga mendoakan PKS, mendoakan kami, selain mendoakan diri kita gitu. Setiap hari bilang kiri kanan, setiap pagi ya bilang. Karena ini peperangan kita, ini perjuangan kita. Dan ini yang banyak orang Kristen jatuh. Kenapa orang Kristen jatuh? Lemah. Ini pun masalahnya kenapa gereja-gereja sekarang gereja Tuhan sekarang jadi lemah. Coba lihat, gereja-gereja itu sekarang banyak fokusnya pada materialis. Hamba-hamba Tuhan sekarang udah mulai hidup dalam hedonisme, ya kan? Gimana mobilku bagus, gimana supaya nggak lagi ini. Kenapa?
Karena dia pun tidak lagi hidup di dalam seperti ini, peperangan rohani, dan jemaatnya pun sudah tak doakan itu lagi. Makanya saya udah larang selalu kan, jangan doakan kami hamba Tuhan, berkatilah hambamu berlimpah-limpah. Nggak usah, nggak perlu itu. Doakan hamba Tuhan itu supaya ini, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerendahan hati, ketulusan, terus memberitakan Injil. Kita pun begitu, bukan hamba Tuhan. Kita pun begitu. Supaya kita dijaga, supaya kita bisa kuat, bisa bertahan katanya dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Karena Bapak Ibu, iblis akan mulai menipu kita, menghancurkan kita. Paling gampang dan paling sering itu lewat keluarga. Kalau mama nggak ada doa, bapak nggak ada doa, udahlah anak-anak ini akan makanan empuk setan. Makan besar kita hari ini kitanya. Bapaknya nggak doa, mamanya nggak doa, nggak ada yang jaga. Anak-anak. Itu yang terjadi sekarang kan. Coba lihat, 40 anak gadis umur 12-13 tahun sedang diperjualbelikan di Tanah Karo. Itu yang tahu. Itu kan satu grup aja. Jangan-jangan ada grup yang lain. Dan bapak-bapak setiap siang-siang, mungkin ada yang dari kantor pergi ke situ. Ngeri kan? Kenapa? Pasti bapak-bapak itu nggak doa. Pasti itu. Anak-anak itu, saya jamin mama bapaknya tak doa. Nggak menjaga, nggak membungkus anaknya dengan senjata rohani. Setan berpesta pora. Ini lagi yang di Tanjung Merawah. 30 anak disodomi. Coba. Kenapa? Saya jamin orang tuanya nggak doa. Ke gereja. Inilah sekarang masalah kita. Kita pergi ke gereja kalau Kristen Tanah Karo. Tapi kita sedang mau dicaplok sama iblis. Jadi siapa yang akan melawan ini Bapak Ibu kecuali kita? Orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, prajurit Kristus. Saya kemarin udah bilang sama anggota PKS kan di anggota konsel kita ya. Ini off the record aja kan. Brastagi itu sekarang Bapak Ibu sudah 45% non-Kristen. Sebentar lagi udah lebih banyak non-Kristen. Kabar Jahe pun begitu. Siap-siap lah. Begitu nanti udah mayoritas ya. Ini aja coba dari sini kita Kabar Jahe lagi ada poster itu kan. Karo titik-titik, iya kan? Iya. Nggak salah mereka. Salahnya kita prajurit, kita yang diberikan Roh Kudus, kita yang punya kuasa. Kenapa kita tidak melawan? Musuh kita bukan orang, jangan salah. Efesus pasal 6 berkata, musuhmu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, udara, panglima-panglima, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang memakai manusia gitu. Yang orang-orang yang radikal, orang-orang yang tertipu ya kan oleh ajaran-ajaran sesat, oleh ajaran-ajaran yang enggak jelas. Itu yang mulai berkuasa sekarang menggerakkan itu gimana supaya anak Tuhan, orang percaya itu dicaplok gitu, dicuri, kalau bisa dibinasakan anak-anak kita, cucu kita, generasi di bawah kita gitu. Kota kita gitu. Lalu gimana? Ya kita harus melawan apapun ceritanya. Bilang kita harus lawan, kawan bilang. Harus lawan, kawan. Jadi kita nggak punya pilihan maju atau mati, merdeka atau mati. Amin. Tahu Bapak Ibu, orang Romawi zaman dulu, ini mungkin sedikit ya, nanti kita akan pelajari itu. Gini, orang Romawi dulu, kenapa mereka itu sangat ditakuti? Mereka itu 500 tahun menjajah seluruh dunia. Dunia itu dulu Eropa, Afrika, Asia masih ya, belum ada negara yang lain. 500 tahun loh mereka berkuasa. Kenapa? Karena mereka punya prajurit yang sangat berani. Memang perlengkapannya ada seperti yang nanti kita pelajari. Tapi ada satu hal yang paling ditakuti orang, keberaniannya. Kenapa? Begini dia ceritanya. Jadi kan kalau nanti kita baca itu semua ada peralatannya. Helmnya ada, tombaknya ada, baju zirahnya ada. Tapi cuma satu yang nggak ada. Punggungnya itu tidak dikasih apa-apa. Coba bayangkan. Di depan semua dikasih perlengkapan lawan musuh. Tapi di belakang itu nggak dikasih apa-apa. Sengaja. Kalau nggak kan bisa juga pakai baju zirah kan? Nggak dikasih apa-apa. Kenapa? Asal dia berbalik arah, asal dia mundur, dia akan mati. Jadi tidak ada sejarahnya prajurit Romawi itu mundur atau lari. Maju atau mati, itu cuma pilihannya. Dan kita adalah prajurit Kristus. Katakan sama teman, tepuk dia. Kita prajurit Kristus, kawan bilang. Maju atau mati bilang. Amin. Cuma itu pilihan kita. Maju, melawan musuh, atau mati di dalam Kristus. Itu yang terhormat. Daripada kita mundur atau kita berbalik arah, maka kita akan mati konyol. Dan kita mulai dari diri kita, keluarga kita. Mulai dengan doa-doa kita, Bapak Ibu. Persekutuan kita dengan Tuhan. Di kamar doa kita. Nggak bisa enggak Bapak Ibu. Ini apa lagi? Ini makin ngeri nih Tanah Karo. Ini yang selama ini yang sudah merajalela apa? Narkoba.
Di sini pusatnya sekarang, setelah ditutup, dilangkat, lari ke sini semua. Belum lagi judi, udah tahu kita semua. Judi, narkoba, pergaulan bebas, ini lagi penjualan, ini akan makin banyak. Kayaknya dia mau mencaplok. Pilihannya gimana? Memang musuh kita kuat, tapi dengar Bapak Ibu, kan kemarin kita belajar, tapi terbatas. Yang tak terbatas itu hanya Tuhan. Haleluya. Dan hanya anak-anak Tuhan yang kuat, berani, ya kan, mengambil waktu untuk berdoa, memakai perlengkapan senjata Allah. Mulai dari keluarga kita akan merebut lagi satu persatu. Kita akan mulai rebut lagi Brastagi Kebonjai. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita di awal tahun ini. Ayo, ya, kita kobarkan semangat kita mulai dengan doa. Apapun dibilang mulai, semua dari doa. Semua dimulai dari doa pribadi kita dengan Tuhan. Di kamar doa kita. Itu yang membuat nanti kita semangat sepanjang tahun ini. Bersama-sama keluarga rohani kita akan kuat berperang, ya, menularkan ini kepada teman-teman kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tuhan. Tak pernah kau biarkan kami. Tuhan akan menyertai kita Bapak. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan taat, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa.